Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Freedom Techno, channel seputar gadget dan teknologi. Masih bersama Farid di sini, dan di video kali ini aku mau bahas sebuah monitor ya dari AOC. Ya, memang di tahun ini tuh banyak banget ya peperangan monitor ya. Brand-brand monitor itu saling berperang, dan ada sebuah brand yang cukup lama ya terjun di monitor ya atau LCD, yaitu brand AOC. Kali ini aku bakal bahas ya produk terbaru dari AOC di lini basic atau budgetnya. Kalian bisa dapetin monitor ini di harga 1,4 dan 1,6 ya, tergantung kalian dapat diskonnya itu berapa. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapetin yang 1,4 ya, kayak yang aku ini. Aku dapat di 1,4 dan udah dapet 24 inch ya, dan sudah menggunakan panel IPS. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahasnya, buat kalian baru aja mampir ke channel ini, kita tuh biasa bahas seputar teknologi, gadget, dan aksesoris gadget lainnya. So buat kalian suka tentang itu semua, langsung aja jangan ragu subscribe Freedom Techno dan aktifkan lonceng notifikasinya. So langsung aja kita bahas. Nah, dari desain monitor ini kelihatan modern dan minimalis ya, dengan ukuran yang slim, membuat monitor ini tuh tampak simple. Apalagi untuk setup minimalis dengan ruangan yang terbatas, monitor ini sih cocok banget. Apalagi dengan bagian layar yang frameless ya di bagian samping-sampingnya dan atasnya ini. Berbeda untuk bagian bawahnya memang masih agak tebal ya, untuk menempatkan logo AOC di bagian bawah dan emboss tombol kontrol di bagian kanan bawah. Kalau buat durability-nya, monitor ini menurutku nggak terlalu bagus ya. Soalnya kalau kita pegang, ya semua materialnya ini masih menggunakan plastik, tapi lumayan kokoh plastiknya. Sampai kaki-kaki dan platnya ini juga masih menggunakan plastik. Dan nggak ada metalnya sama sekali. Kecuali di standnya ya, di bagian pengait ya ke monitor ini menggunakan plat besi. Untuk layarnya sendiri, monitor AOC 24B2XDA ini punya peningkatan dari seri-seri sebelumnya, yaitu ini punya layar 24 inch ya, tepatnya 23,8 inch dengan panel IPS beresolusi 1920 x 1080 Full HD. Buat lini monitor 24 inch dengan harga 1,4, monitor ini menurutku sangat menarik sekali. Untuk color gamutnya sendiri, AOC mengklaim monitor ini punya anti-seal di 88% dan sRGB di 105%. Buat keperluan produktivitas seperti desain, editing video, atau fotografi, menurutku ini udah cukup banget. Untuk kebutuhanku sendiri ya, seperti editing video dan cari-cari referensi, monitor ini udah oke banget. Kalau buat yang doyan main game, monitor ini juga punya respon time yang lebih bagus ya dari seri sebelumnya seperti 24B2HM kemarin, yaitu di 4 millisecond ya. Ada perbandingan kecepatan lah untuk seri terbarunya ini. Layarnya ini juga sudah menggunakan anti flicker dan anti glare, jadi nyaman di mata saat kita kerja menghadap monitor berlama-lamaan. Nah, dengan menggunakan panel IPS, monitor ini bisa menampilkan warna yang lebih luas ya, hingga 16,7 juta warna. Dan buat masalah viewing angle-nya, ini pasti udah bagus ya, yaitu sampai kemiringan di 178 derajat, kita akan dapetin warna yang konsisten. Di bagian belakang, penempatan I/O port-nya ini menghadap ke belakang ya, nggak ngadep ke bawah. Nah, untuk I/O port-nya sendiri ini udah cukup lengkap menurutku. Di sini ada satu port HDMI, ada satu port DVI, dan juga ada satu port VGA. Nggak lupa juga di sini juga ada dual jack, yaitu line in dan jack audio 3,5 mm untuk headset. Dan nggak lupa juga di sini juga ada DC in pastinya. Dan yang menariknya lagi, monitor ini sudah built-in speaker ya. Di kanan kiri I/O port kalian dapetin lubang-lubang speaker yang benar-benar ngeluarin suara. Yang sebenarnya kualitasnya nggak begitu bagus. Di setting volume mentok, audionya yang dihasilkan masih terdengar kecil menurutku. Tapi ini udah membantu banget ya buat kalian yang nggak punya speaker. Dan monitor ini juga sudah punya VESA mode. Jadi buat kalian yang menggunakan bracket, monitor ini bisa banget dipakein bracket. Dan bagian yang menurutku ini adalah hal yang membuat monitor ini kelihatan basicnya adalah tombol menunya yang masih seperti ini ya, belum joystick. Tapi karena monitor ini adalah monitor budget, jadi nggak masalah soal itu. Nah, dengan tombol menu yang ada, kita bisa atur tuh ya, settingan-settingan color, terus mode, dan juga warna. Kalibrasinya kita bisa setting sendiri kalau misalnya kurang pas kalibrasinya. Tapi menurutku ini monitor
warna itu walaupun nggak dikalibrasi ya, dari bawaannya ini juga udah oke. Aku udah cobain buat ngedit untuk color grading juga, ini masih oke ya. Lumayan akurat ya ketika aku post di media sosial atau di YouTube. Nah, gimana menurut kalian monitor AOC 24B2X ini? Buat kalian yang cari referensi monitor 20 in dengan panel IPS dan settingan warnanya udah oke, monitor ini aku rekomendasikan buat kalian. Di sini Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.